آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang selalu mendapatkan rahmat Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini bisa bertemu dalam kajian tafsir di tempat yang barakah ini di Serambi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Kita telah sampai pada ayat 50 surat Hud. Mari kita awali kajian tafsir ini dengan hadiah surat Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin ila hadratil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin ahli ta'atika ajma'in إلى حضر جميع أولياء الله حيث الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إنما غربا في بر وبحر وجوله سنة كنجeng Sunan Ampel وأصوله وفروعه منتمي إليه إلى حضر المفسرين ومحدثين مصنفين ومؤلفين له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي ومشايخه وأساتذته وتلاميذه جميع مشايخنا وأساتذتنا ووالدنا ووالدنا وأمواتنا وأبواتنا وأصولنا وفروعنا من تبع إلينا ومن له حقنا علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أساء علينا ومن عادانا وجميع الطلبة وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas, dimulai dari ayat yang ke-50 surat Hud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin aqahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم استغفروا ربكم
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Sadaqallahul azim. Kita mencoba 3 ayat ini kita bahas. Dengan biasanya kita bahas dari sisi riwayat bacaan. Ada yang baca وَعَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. Ada yang begitu. قال يا قوم اعبدوا الله. Ada yang baca qala ya qaum u'budullah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Orangnya ditibiskan. Ma lakum min ilahin ghairuh. Ada yang baca ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi baca dengan ikhfa. In antum illa muftarun. In antum illa muftarun. Ada pula yang baca ma lakum min ilahin ghairih. Dibaca dengan ghairih. Yang kita baca tadi ghairuh. Ada pula yang baca ma lakum min ilahin ghairah. Ada yang baca begitu. In antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi. Ada yang baca ya qaum la as'alukum alaihi. Ada yang ya qaumi, ada ya qaumu gitu ya. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Ada yang baca begitu. La as'alukum alaihi ajra. La as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Ada yang baca in ajri illa 'ala alladhi fatarani. Yang kita baca tadi in ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Ada yang baca begitu. Ya qaumi astaghfiru rabbakum. Ya qaum. Ada yang baca begitu. Ya qaum astaghfiru rabbakum. Thumma tubu ilaihi yursilis samaa. Ada yang baca thumma tubu ilaihi yursilis samaa. يرسل السماء عليكم مدرارا.
ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Sadaqallahul azim. Itulah riwayat bacaan di kalangan para ulama qurra. Wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kami mengutus kepada 'Ad akhahum Huda, saudaranya, saudara mereka Hud, bernama Hud. Qala ya qaumi, Hud mengatakan, hai kaumku, la as'alukum alaihi ajra. Ya qaumi abudullah, hai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan selain Dia. Tiada Tuhan bagimu selain Dia. In antum illa muftarun, kamu hanyalah membuat-buat. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra, hai kaumku, aku tidak minta kepada kamu upah untuk menyampaikan risalah. In ajriya illa 'ala alladhi fadarani, in ajriya illa 'ala alladhi fadarani, upahku hanyalah dari Tuhan yang telah menciptakan aku. Afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhanmu. Tsumma tubu, kemudian bertaubat ilaihi kepadanya. Yursilis sama, niscaya Allah akan menurunkan hujan alaikum kepada kalian semua, midrara, dengan hujan yang deras. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambah kekuatan bagimu pada kekuatanmu. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah engkau berpaling dengan berbuat dosa. Itu yang kita bahas. Coba kita bahas 3 ayat ini. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihissalam, sampai kemudian Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ada banjir bandang yang kemarin sudah kami ceritakan dengan panjang lebar, yang sempat juga tawaf di Mekah, perahunya itu tawaf di Ka'bah, terus sampai akhirnya mereka berhenti di Gunung Judi, di gunung di daerah Turki, perbatasan Turki, Azerbaijan, ya ada perbatasan juga dengan Syria. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah berhenti di Gunung Judi itu, Allah memerintahkan kepada Nuh ya untuk turun. Allah memerintahkan, ya Nuh, biqa, Nuh, turunlah kamu dari perahumu, dari bahtera. Dulu Allah Subhanahu wa taala sebelumnya pernah mengajarkan, nanti kalau kamu naik kapal dan turun dari kapal, hendaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, gitu ya. Pada ayat yang sebelumnya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tata keramanya juga, ketika naik sebelum banjir bandang, naik perahunya baca Bismillahirrahmanirrahim,
kemudian turun baca Bismillahirrahmanirrahim mursaha. Begitu Nabi Nuh turun, Allah menegaskan bahwa Allah akan memberikan keselamatan. Ya Nuh hubitu bisalam. Nuh, turunlah kamu dengan keselamatan. Minna, jadi keselamatan dari aku. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjamin keselamatan Nabi Nuh. Mungkin masih trauma ketika ada banjir bandang yang kemana-mana. Coba seluruh permukaan bumi semuanya sudah tertutup oleh air. Siapa yang tidak takut? Ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah surut, ya, ini jangan khawatir, ini sudah tidak ada banjir lagi, ya. Allah menjamin bisalamin, turunlah dengan keselamatan minna dari aku, dijamin oleh Allah, sudah tidak ada banjir lagi. Wa barakatin. Ini yang perlu kita ingat-ingat nanti, bahwa pesan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Nuh itu turun, dipesan bahwa Allah menjamin keselamatan dan diberkahi. Di antara berkahnya, yang menurunkan manusia berikutnya adalah putra-putranya Nabi Nuh. Dulu kan pernah saya jelaskan bahwa memang yang di atas kapal itu ada 80 orang, ya, 80 orang. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala 80 orang, 80 pasang ini, ya, 80 pasang itu tidak diberi keturunan. Yang diberi keturunan hanya 8 orang, ya. Di antara 80 itu tinggal 8 orang yang mendapatkan keturunan, yaitu Nabiullah Nuh, ya. Kemudian putranya itu ada 3 yang naik kapal dengan istri-istrinya, itu yang menurunkan manusia. Itu berkahnya Allah memberikan berkat kepada mereka. Barokahnya Allah menurunkan Nabi Nuh dengan putra-putranya yang menurunkan zuriyah, menurunkan keturunan, ya. Artinya setelah itu yang manusia berikutnya itu ada semuanya keturunan Nabi Nuh dengan putra-putranya. Ada istilah diberkati. Diberkati artinya bahwa keturunan Nabi Nuh itu semuanya nanti akan hidup sampai hari kiamat. Ya, yang diberkati, ya, itu tentunya orang-orang yang beriman, ya, mendapatkan berkat. Ya, diberkati alaika, khususnya yang diberkati itu adalah Nabi Nuh. Kemudian wa ala umami mimma ma'ak, pada umat-umat yang asalnya bersama kamu, ya, putra-putranya itu 3 itu yang diberkati. Tapi ada satu lagi yang disebutkan oleh Allah, wa umamun sanumatti'uhum. Di samping itu nanti keturunanmu itu, ya, keturunan Nabi Nuh itu, ada umat yang akan aku berikan kenikmatan, diberikan kenikmatan, kesenangan dunia, dan mata'uhum di dunia, ya. Jadi diberikan kesenangan, kenikmatan di dunia. Tapi tsumma yamassuhum minna 'adzabun alim, kemudian Allah menurunkan azab yang pedih kepada orang-orang yang sudah diberikan kenikmatan itu. Siapa yang diberikan kenikmatan ini? Inilah kaum 'Ad, ya, yang diceritakan kemudian wa ila 'adin akhahum huda. Ya, ini kaum 'Ad ini adalah keturunan Nabi Nuh, keturunan putra-putranya juga. Tapi sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia
Bisa jadi begitu, keturunan itu belum tentu langsung iman terusnya, ya. Soalnya iman itu kan yang memberikan iman itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi keturunan Nabi Nuh itu ada yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman terus, ada yang diberikan kesenangan dunia saja yang kemudian ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wa ila 'adin akhahum huda, kami menurunkan, kami mengutus kepada 'Ad, yaitu siapa yang diutus? Akhahum Hud, saudaranya bernama Hud. Yang dimaksudkan saudaranya itu kabilah, ya, kabilah 'Ad itu namanya adalah Hud. Jadi kaum 'Ad ini adalah kaum yang tadinya keturunan Nabi Nuh, kemudian diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan gak tanggung-tanggung. Diberi postur tubuh yang kuat, yang besar-besar, ada yang menyebutkan 60 zira, ada yang menyebutkan 80 zira. Kalau zira itu kita ukur ukuran sekarang, satu zira itu 45 cm. Berarti kalau 60 zira itu sekitar nggak sampai 30 meter lah. Tinggi badannya itu hampir 30, katakan 25 meter lah. Ada yang menyebutkan 80 zira. Kalau 80 zira itu ya sekitar 35 meter tingginya. Ada yang tinggi besar sampai 35 meter. Yang paling pendek itu 60 zira. 60 zira itu ya sekitar 25 meter lebih, 27 meter itulah. Itu adalah Allah memberikan mereka itu kesenangan di dunia, diberikan kekuatan, ya, diberikan kemajuan yang saat itu mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi satu kebudayaan yang tinggi sehingga mereka mampu membuat satu rumah-rumah yang tinggi-tinggi. Rumahnya yang tinggi-tinggi, dibuatlah yang namanya gunung-gunung batu itu diukir menjadi rumah. Sampai sekarang belum ada orang yang mampu membuat rumah yang seindah itu. Nggak ada yang membuat seperti itu. Itu zaman kaum 'Ad. Makanya pantas kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sanumatti'uhum, aku akan memberikan kesenangan bagi orang. Mereka itu hidup bermewah-mewah. Kaum 'Ad itu hidup bermewah-mewah. Rumahnya indah-indah, rumahnya besar-besar. Yang namanya gunung-gunung batu yang tinggi-tinggi itu ditaklukkan menjadi rumah-rumah yang indah, ya, yang tidak bisa ditiru oleh orang-orang sekarang. Ya, sebetulnya seandainya gunung-gunung itu tetap dijadikan rumah seperti apa yang dilakukan oleh kaum 'Ad, ya, betapa indahnya, ya, betapa indahnya. Nah, sekarang yang masih ada sisa-sisa itu, ya ini kaum 'Ad itu masih punya sisa-sisa di daerah antara di daerah Ahqaf itu sebelah timurnya Yaman bagian timur, ya. Terus sebelum Oman, ya. Antara Yaman dengan Oman ini ada namanya Ahqaf. Disitulah yang namanya kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidup mewah, hidup yang serba berkecukupan. Jadi sandang pangan
itu diberikan kecukupan oleh Allah, airnya berlimpah-limpah. Yang namanya kaum Ad itu. Tapi kaum Ad ini tidak menyembah Allah. Mereka menyekutukan Allah. Mereka menyembah berhala-berhala. Ada berhala-berhala, tokoh-tokoh mereka yang kemudian dijadikan berhala. Tokoh-tokoh sebelumnya jadi katakan pahlawan gitu ya. Misalnya kayak di Indonesia dulu ada Soekarno akhirnya Soekarno dijadikan, dibuat patung disembah gitu ya, karena ada jasa yang besar. Nah gitu, itu yang dilakukan oleh kaum Ad. Kaum Ad ini, Ad sendiri itu kalau dalam nasabnya ya, itu nasabnya itu ke Sam bin Nuh ya. Ad itu dari keturunannya Sam bin Nuh, karena ada Ham, ada Sam, ada Ham gitu kan ya. Nuh itu, ini yang Sam bin Nuh. Hud itu dari keturunan Ad ini. Jadi Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh ya. Kemudian yang Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Khulud bin Ad. Ini Allah Subhanahu wa taala akhirnya memerintahkan kepada Nabi Allah Hud alaihissalam, kepada kaum Ad. Nabi Allah Hud itu sempat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala selama 440 tahun. Menjadi utusan Allah. 460 ya. 464 tahun. Qala ya qaumi ubudullah. Nabi Hud ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala suruh menyampaikan kepada kaum Ad itu, ya qaum, wahai kaumku. Ya qaumi itu asalnya ya qaumi ya. Dinisbatkan pada saya. Ya qaumi, wahai kaumku. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nah, sembahlah Allah. Maksudnya sembahlah Allah itu wahiduhu, kata Syekh Jalaluddin Suyuti. Sebab pada waktu itu mereka juga sudah diperkenalkan Allah mulai zaman Nabi Nuh. Ya, mereka tahu ada Tuhan Allah, tapi disekutukan gitu ya. Disekutukan dengan menyembah berhala-berhala itu. Oleh karena itu, apa yang dikatakan di dalam ayat ini, ya qaumi abudullah, ya, sembahlah Allah. Mereka sudah menyembah Allah, cuma disekutukan gitu loh. Oleh karena itu, Syekh Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan yang dimaksudkan ubudullah itu wahiduhu, esakan Allah, jangan disekutukan gitu ya. Ya, malakum bin ilahin ghair, tidak ada Tuhan selain Dia. Malakum binnya itu zaidah ya. Jadi kalau kita artikan ya malakum ilahun ghair. Ini ya. Jadi tidak ada Tuhan bagimu kecuali Dia. In antum illa muftarun. Dan sesungguhnya engkau itu ya, engkau itu fi ibadatikumul authan, dalam penyembahanmu kepada berhala-berhala itu, illa muftarun, hanyalah membuat-buat, dibuat-buat yang seperti yang saya contohkan tadi. Ada tokohnya yang hebat gitu ya, dibuatkan patung disembah. Oh, ini dulu yang hebat orang itu disembah itu. Itu ciri teranya kan mereka itu ada tokoh-tokoh yang mengagumkan mereka, kemudian dibuatkan patung disembah. Dan ini juga demikian. Itu illa muftarun. Ya.
itu kan hanya sekedar membuat-buat saja. Maksudnya membuat-buat itu kadibun Allah, ya, berdusta terhadap Allah. Nggak ada berhala-berhala itu yang akan membantu Allah. Ini tugas daripada Nabi Allah alaihi salam itu adalah wahidu, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Perlu diketahui bahwa kaum Mu'ad itu adalah kaum materialis. Kaum yang materialis. Kaum yang memuja-muja harta benda. Ya, seperti kalau sekarang itu ya kayak di Amerika nih, orang-orang barat lah. Orang-orang barat itu yang disembah itu kan materialis. Ya. Katakan orang mereka itu beragama Nasrani, tapi sudah tidak dianggap. Yang mereka pentingkan adalah dunia. Bagaimana bisa menumpuk harta, bagaimana bisa membuat rumah-rumahnya indah-indah, ya. Itu yang dilakukan oleh kaum Mu'ad. Kaum Mu'ad itu membuat rumah-rumah indah, dan oleh Allah Subhanahu wa taala yumatti'akum, diberikan kenikmatan. Dalam riwayatnya, orang kaum Mu'ad itu semuanya punya ternak-ternak yang banyak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan air yang berlimpah-limpah. Sebetulnya di daerah Ahqaf itu, ya, agak ke timur sedikit, agak ke utara sedikit, itu ada sumur yang lebarnya 40 meter, 40 kali 40, ya. Tapi dalamnya sampai 100 meter lebih, ya. Jadi sampai sekarang masih jadikan tempat wisata, ya. Walaupun oleh baginda Rasul sumur ini dianggap sumur yang penuh dengan jin. Ya, berbalik dengan sumur Zam-Zam. Kalau sumur Zam-Zam itu berkah, kalau sumur di situ itu setelah ditumpas oleh Allah kaum Mu'ad itu, sumurnya menjadi sumur yang angker sampai sekarang. Tapi dulu enggak, ya. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Hai kaumku, aku tidak minta kepada kamu alaihi, terhadap penyampaian tauhid itu, penyampaian risalah itu. Tidak minta apa? Ajran, tidak minta upah. Nah, artinya begini. Karena saat itu orang-orang kaum Mu'ad itu adalah orang-orang yang materialis, ya. Ukuran orang jujur itu kalau tidak minta upah. Kalau sekarang kan di kota-kota besar, termasuk di Surabaya, kan orang ceramah kadang-kadang ada tarifnya, ya. Ceramah sampai berapa juta gitu, ya. Nah, ini enggak, ya. Kaumku, aku tidak minta apa-apa, tidak minta upah, ya. Penyampaian risalah ini kan minta upah, ya. Kalau sekarang di Jakarta itu, ya, saya pernah di Jakarta lama saja, ya. Jadi pengalaman di sana itu, yang namanya orang-orang cari duit itu, ya ceramah itu ada tarifnya. Dulu kan ada pakai kartu nama, ya. Kalau sekarang sudah nggak pakai kartu nama. Kartu nama disebut dai. Nah, itu pasang tarif. Ya, kalau yang ini enggak. Walaupun orang-orang kaum Ad waktu itu adalah kaum yang materialis. Nah, ternyata Nabi Allah alaihi salam tidak mau minta upah. Nah, ini cat ukuran. Kalau orang menyampaikan sesuatu itu, ya, nggak minta upah, lah itu yang perlu diikuti. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya, orang yang mengajar benar, betul-betul mengajar, ya, yang benar itu
yang tidak minta upah. Lah kalau minta upah, yang tidak minta upah, ya, ikuti orang yang tidak minta upah. Kalau yang minta upah itu belum tentu benar. Wong dia itu cari duitnya. Lah ini enggak. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Kaumku, aku tidak minta apa-apa, tidak minta upah. Ala tauhid, ya, terhadap penyampaian agar kalian semua itu mengesahkan Allah. Itu enggak pakai upah. Saya enggak minta uang kepada engkau. Walaupun hut keloyongan kemana-mana, enggak minta upah. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang materialis itu. Sedikit saja kita. Saya dulu pernah di Jakarta tahun 70-an, tahun 80-an ya. Antara 70 80 ya. Itu ada kawan saya itu mulai subuh sampai jam 10 malam baru pulang. Itu ngajar di mana-mana, di sini dapat uang sekian, di sampai segitu. Itu materialis. Ada yang sampai gini, lucunya. Ada yang ngajar di komplek menteri. Ini betul yang terjadi. Masih kawan saya, senior saya di atas saya. Dia itu kebetulan mendapatkan job di ngajar di komplek menteri, komplek perumahan menteri itu. Agar supaya tarifnya tinggi, ya, maka penampilannya dibuat sehebat mungkin. Jadi berangkat dari kampus itu masih mahasiswa ya, nggak punya uang sebetulnya. Berangkat dari kampus itu naik bis, ya, bawa tas, tasnya itu isinya jas. naik bis pakai jas kan nggak layak ya. Jasnya dimasukkan ke tas. Terus setelah sampai dekat dengan komplek menteri, waktu itu komplek menteri dekat dengan Pancoran ya, turun di Pancoran, ganti naik taksi. Naik taksi, jasnya pakai dasi ya. Terus paling hanya 1 kilo, nggak sampai ya, nggak sampai 1 kilo sudah sampai di komplek menteri itu. Begitu turun, nggak dibayar dulu taksinya, dibel dulu rumahnya. Ini saya datang bawa taksi gitu ya. Setelah dibel, orang yang punya rumah keluar, baru bayar ke taksinya. Supaya tahu kalau dia itu naik taksi. Naik taksi kan mahal, padahal naik taksinya dari Pancoran, bukan dari rumahnya. Itu satu kondisi yang sampai saat ini seperti itu. Orang-orang yang materialis, ya, mau ngajar asalkan dia itu mendapatkan upah yang banyak, atau ceramah lah, ya, ceramah kan ada ceramah yang heboh itu ya, ceramah sekarang ada pasang tarif, ada yang dulu itu 10 juta. Kemarin ada berita ternyata satu kali tampil itu 70 juta. Nah, ini kondisi orang-orang yang materialis. Lah saat itu yang namanya kaum Mu'ad itu adalah kaum yang materialis. Mestinya harus begitu. Tapi Nabi Allah itu tidak. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah pada kamu. In ajriya illa 'alladzi fatarani. Yang memberikan upah itu adalah Allah yang menciptakan aku. Ya. Jadi pacarnya pangeran. Dan nyatanya Nabi Allah Hud bisa hidup walaupun nggak pakai upah dari orang-orangnya. Mestinya mereka itu kan orang-orang kaya-kaya semua. Nabi Hud ya yang namanya nggak kerja, ya, menyampaikan risalah itu nggak pakai upah. In ajriya illa 'ala alladzi fatarani. Aku serahkan upahnya nanti itu yang memberikan upah itu adalah Tuhan yang menciptakan aku. Illa 'ala alladzi fatarani, maksudnya khalaqani. Fatarani itu khalaqani. Tuhan yang menciptakan aku nanti yang akan memberikan upah. Jadi kalau Allah yang memberikan upah ya
ya apa, berlipat-lipat. Kalau manusia ya hanya sedikit saja. Afala ta'qilun? Apakah kamu nggak mikir? Saya nggak minta upah. Masa kamu kepercaya? Kalau saya minta upah baru kamu nggak percaya. Kalau saya nggak minta upah, masa nggak percaya? Ini afala ta'qilun? Apakah kamu tidak pikir? Saya itu nggak minta upah. Ya, menyadarkan kamu itu tidak minta upah. Nah, masa kamu nggak mikir? Afala ta'qilun? Masa kamu tidak mikir? Ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu, minasyirki, dari syirik. Jadi ini yang dimaksudkan minta ampun itu adalah berimanlah gitu. Ya kalau istighfar berarti kan dia itu kan masih, kalau betul-betul istighfar betul itu kan masih mengakui Allah ya sebagai Tuhannya. Ini enggak, sudah syirik. Oleh karena itu para mufassirin mengartikan istaghfiru rabbakum itu adalah berimanlah kamu, berimanlah kepada Tuhanmu, minasyirki, dari adanya persekutuan. Tsumma tubu, kemudian kamu bertaubat karena berbuat syirik tadi. Sebab berbuat syirik itu adalah satu perbuatan yang sangat besar dosanya. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah, irji'u, kembali kepada Allah, jangan pakai berhala. Irji'u ilaihi, kembali kepada Allah, bitta'ati, dengan berbuat taat kepada Allah. Nanti yursilis sama, niscaya Allah akan menurunkan hujan. As-sama itu menunjukkan al-matar ya. Allah akan mengirimkan hujan, menurunkan hujan. Wa kanu qad mana'uhu. Ini ceritanya ketika Nabi Allah Hud alaihissalam ini merintahkan seluruh bersifat ini. Kebetulan setelah mereka dalam keadaan hidup mewah, hidup bersenang-senang ya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menahan hujan. Padahal mereka itu makmurnya karena hujan. Ya. Ada ternak-ternak banyak itu. Ya karena hujan, kalau nggak ada hujan nggak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala menahan hujan itu. Menahan hujan sampai 3 tahun. Kelabakan. Orang-orang kaum Ad itu kelabakan. Sempat mereka datang kepada Nabi Allah Hud. Ini gimana itu? Kok hujannya nggak turun-turun? Ya. Hujannya nggak turun-turun, gimana ini? Lalu Nabi Allah Hud menyatakan, ini kamu ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin kembali kepada Allah, nanti akan turun hujan. Ya. Caranya apa? Istighfar. Beriman kepada Allah, tidak syirik. Kemudian bertaubat atas perbuatan syiriknya itu. Setelah itu pasti niscaya Allah akan menurunkan hujan. Ini Nabi Allah itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diturunkan hujan dengan syarat itu tadi. Yursilis samaa 'alaikum bidirara. Allah akan menurunkan air hujan yang deras, kathirat dirar, maksudnya banyak, yang sehingga mencukupi pada kebutuhan ternaknya. Dalam pengertian, walaupun midrara itu hujan deras, hujan lebat, itu nggak sampai membahayakan, nggak sampai banjir, nggak sampai, enggak. Jadi midrara yang dimaksudkan adalah airnya banyak
yang bisa mencukupi kepada kebutuhan mereka terhadap air. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan niscaya Allah akan menambahkan kepada kamu kekuatan. Ila quwwatikum, digabungkan dengan kekuatanmu. Apa yang dimaksudkan? Bil mal. Jadi ketika mereka sudah paceklik, ya, tiga tahun nggak ada hujan, terus kemudian paceklik, nggak ada uang, mereka itu sudah mulai melarat ya. Allah menjanjikan, kalau kamu mau bertaubat, kalau kamu mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan menurunkan hujan dan memberikan kekuatan. Ila quwwatikum. Kekuatan Allah digabung dengan kekuatanmu. Bukan kekuatanmu saja. Kalau kekuatanmu saja kan nyatanya kalian semua nggak ada hujan sudah nggak bisa apa-apa kan. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambah kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Allah itu diberikan kepada mereka bil mal, yaitu dengan harta. Allah yang memberi. Oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti disebutkan juga wal walad. Jadi ketika Allah menghukum orang-orang kaum 'Ad ini, bukan hanya hujan yang ditahan, tidak ada hujan, bukan hanya itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menahan perempuan istri-istrinya semuanya itu mandul, sehingga nggak punya anak. Bayangkan kalau nggak punya anak, terus sudah tua kan nggak ada yang membantu. Dalam riwayatnya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuannya itu 30 tahun nggak ada yang punya anak. 30 tahun nggak punya anak. Ya bayangkan kalau setelah 30 tahun nggak punya anak, sudah tua, siapa yang merawat dia? Nggak ada kekuatan. Ya, maka jadi dikatakan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah menambahkan kekuatannya Allah ditambahkan pada kekuatanmu. Apa kekuatanmu? Kekuatannya kamu itu adalah mendapatkan anak. Semenjak itu nanti kalau kamu mau bertaubat, nanti Allah akan memberikan anak kepada kalian. Ini janji. Wala tatawallaw mujrimin. Jangan kalian berpaling dengan berbuat dosa. Ini masih janji dari Nabi Allah Hud. Tapi mereka tidak percaya. Sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mendung yang mendung gelap pekat. Padahal itu adalah bukan mendung, itu nanti yang bakal akan jadikan siksaan Allah kepada kaum 'Ad. Itu Nabi Hud menyatakan, ini loh ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kamu enggak mau bertaubat? Masa kamu enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini nanti akan turun. Kata mereka, biasanya kalau mendung begini ini pasti akan turun hujan banyak. Berarti kita akan mendapatkan keleluasaan kehidupan yang seperti semula. Kita akan mendapatkan keindahan dunia, akan mendapatkan kesuburan lagi nanti itu. Wah sudah, saya nggak percaya dengan kamu Hud, gitu ya. Nah, setelah itu karena mereka tidak percaya, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang hitam pekat di atas langit itu, ya, karena mereka tidak mau bertaubat, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum 'Ad itu kena angin seperti di mana Los Angeles itu sekarang ya, angin yang menggulung-gulung gitu loh ya.
ada istilah sendiri, penting beliung ya. Kami tunggu yang terus ke sana kemari. Jadi muternya bukan di sini toh, itu pindah-pindah sana gitu. Ya. Apa? Oh iya ya. Ya, itu ada yang menyebutkan disertai dengan udara yang sangat dingin, mati semua. Ya. Ada yang menyatakan angin samum lebih panas. Ya, mungkin seperti ya yang di Los Angeles sekarang ini. Ya, anginnya itu membawa api kan. Anginnya bawa api. Jadi terbakar semua sampai sekarang belum selesai kan di Los Angeles itu. Ya, kayak bikin mungkin gambaran hukuman Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang kaum Ad. Tapi kalau yang di Los Angeles nggak sampai orang-orangnya nggak sampai meninggal. Kalau ini meninggal semua. Kaum Ad itu akhirnya meninggal semua karena nggak kuat dinginnya, nggak kuat panasnya, nggak kuat dinginnya. Yang diselamatkan adalah Nabi Allah Hud beserta kaumnya yang beriman, ada 400 orang yang masih bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan caranya sendiri Allah menyelamatkan mereka. Ternyata Nabi Allah Hud akhirnya selamat. Dan akhirnya Nabi Allah Hud itu pindah tempat agak ke barat sedikit di daerah Yaman, yang pada akhirnya wafat di sana. Ada buktinya, kuburannya Nabi Hud di sana. Kuburannya Nabi Hud di sana, bukan di tempat yang kaum Adnya sendiri. Sudah pindah sedikit agak ke barat sedikit. Di sana ada yang namanya sumur tadi, itu sumur besar tadi. Di situ ada tempat-tempat orang. Biasanya setiap tahun diadakan haulnya Nabi Allah Hud. Nabi Allah Hud di daerah Yaman, di daerah Aqaf. Ini belum menceritakan tentang digulungnya kaum Ad, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memperingatkan. Ayat-ayat berikutnya nanti yang akan menyebutkan tentang bagaimana nasib daripada kaum Ad yang kemudian digulung ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan pada ayat yang dulu pernah saya sebutkan ya, sanumatti'uhum tsumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Keturunan Nabi Nuh itu ada yang aku berikan kesenangan dunia ya, sanumatti'uhum tsumma yamassuhum minna 'adzabun alim, kemudian aku tumpas mereka itu. Habis semua kaum Ad itu habis semuanya, kecuali Nabi Hud bersama dengan orang-orang yang beriman. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah berkat. Allah akan menyebutkan nanti turunlah Nuh bisalamin minna wa barakatin. Ya. Nuh, turunlah kamu dengan keselamatan dari kami dan berkat. Lah, yang ini yang diberkati. Yang tidak diberkati yang ya kaum Ad ini. Tapi kaum Ad itu juga keturunan Nabi Nuh. Jadi yang kafir yang diberikan oleh Allah sanumatti'uhum ya, diberikan kesenangan di dunia. Pokoknya kalau di dalam sejarah tidak ada kehidupan yang hebat itu dibandingkan dengan kaum Ad. Sekarang belum bisa menyamai dengan kaum Ad kayak gitu ya. Ya, ini sekarang masih ada sisa-sisanya. Nanti setelah itu kan ada kaum Ad, kemudian ada lagi kaum Tsamud ya berikutnya. Itu nanti keturunan dari Hud dengan kawan dengan kaumnya yang 400 orang itu nanti akan cikal bakalnya Tsamud. Ada Madain Saleh. Madain Saleh itu ternyata juga bikin rumah-rumah di atas di atas bukit-bukit. Kalau di Madain Saleh itu dikelola oleh pemerintah Yordan ya, dijadikan tempat wisata. Jadi rumah-rumah yang sisa-sisa dulu, sisa-sisa kaum Nabi Saleh ya, itu oleh
pemerintah Yordan dikelola menjadi satu tempat yang enak, ditempati dalamnya ada listriknya, ada ya kayak rumah biasa gitu, tapi terdiri dari gunung-gunung yang diukir, gunungnya diukir. Jadi dalamnya menjadi rumah. Cuma kalau di Saudi sebetulnya yang lebih banyak itu di Saudi. Nah, Saudi sendiri tidak mau karena ada peringatan dulu, ada hadis Nabi yang menyatakan jangan meninjau tempat-tempat masyarakat saleh. Rasulullah pernah menyatakan begitu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita. على نبينا وعلى من صلى صالح إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أولياء الله حبيبي الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر وجوها خصوصا كجن سنن عبال وصوله وفرائه من إليه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا فهما واسعا وانشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا من علمك المخزون وصلنا بسر اسمك المسؤول. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ذنوبنا ذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب آبائنا ذنوب أزواجنا ذنوب أولادنا وذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع الطلبة من له حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب جميع من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا ومن عادانا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسل وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله رب على نور أحمد المصطفى سيد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله رب على نور أحمد المصطفى سيد وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال منتحى. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.